5, 4, 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MA SY, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masalah yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan selamat hari dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hayat nanti kita mendapat syafaat. Alhamdulillah pada sore ini kita laksanakan kajian rutin ya. Untuk sore ini tema kita adalah rumahku adalah surga. Oke, sebelum kita mulai kajian sore ini, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Di sini kita sudah dihadiri juga oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq LCMC. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Absolute Group serta para karyawan Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Pertama-tama, tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan di sore hari yang penuh berkah ini, diiringi dengan desiran angin yang sepoi-sepoi dan cuaca yang begitu indah dan hujan yang menandakan keberkahan. Pada taklim sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita waktu luang untuk ikut taklim, mengisi daripada rohani kita yang sebenarnya sangat wajib kita isi setiap saat. Karena manusia ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Salawat beserta salam kita sampaikan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya untuk melakukan ibadah yang namanya ibadah nikah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita membahas dengan tema yang menarik, tema yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang belum menikah, yang akan menikah,
bahkan yang sudah menikah. Jadi kita membahas dengan tema Baiti Jannati, yang artinya adalah rumahku adalah surgaku. Orang yang menikah, maka setelah kita terikat dengan ikatan nikah, seorang suami dan istri akan selalu bersama-sama sampai akhir hayat. Karena nikah itu tidak boleh diniatkan untuk waktu tertentu. Misalnya Dewi sama Asep, kata Asep, saya mau nikah sama Dewi 4 bulan aja. Saya mau nikah sama Asep, kata Dewi 7 tahun aja. Jadi kalau nikah nggak boleh ada tahdid, pembatasan waktu, nggak boleh saya nikah dengan kamu sampai ajal memanggil kita. Oh, jadi nggak boleh nikah dibatasi waktu, namanya ada kontrak. Makanya ada nikah kontrak. Kalau bahasa Arab atau dalam istilah fikih Islam namanya nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya nikmat. Jadi nikah enak. Nikah enak itu nikah kontrak, itu banyak tuh di ya daerah-daerah tertentu. Ya, saya nikah sama Neng karena saya di Indonesia selama 3 bulan. Jadi saya nikah sama Neng 3 bulan. Nanti kalau udah 3 bulan bye bye. Nah, nggak boleh ada nikah dibatasi waktu. Ingat ya, nikah itu harus diniatkan selama-lamanya. Tidak boleh saya nikah untuk sekian waktu saja, tidak boleh. Bahkan orang kalau mau nikah sudah ada di batinnya niat sementara waktu untuk si dia, otomatis batal nikahnya. Kenapa? Karena merusak dari tujuan nikah. Ya. Nah, bagi orang yang sudah menikah, ketika sudah mendapatkan jodoh, hati-hati. Kenapa? Jangan menganggap remeh nikmat sekecil apapun yang Allah berikan dalam pernikahan, jangan sampai tidak disyukuri. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ini kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di depan rumah sendiri. Betul ya? Betul. Godaannya luar biasa. Wah, kok itu tetangga kita kayaknya enak banget begitu. Betul ya? Godaannya luar biasa. Nah, bagaimana kita ingin rumah tangga kita menjadi surga? Ciptakanlah di awal pernikahan itu niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, suami dan istri harus apa? Isi dengan ilmu nikah. Kalau dua-duanya terisi ilmu nikah, insya Allah rumah tangganya tercipta baiti jannat. Khususnya suami, istri walaupun nggak punya nanti diajarin sama suami. Tapi suami mutlak wajib memiliki ilmu nikah. Emang ada Ustadz? Ada ilmu nikah yang kadang-kadang tidak diajarkan di lembaga pendidikan. Ya, harus belajar secara khusus. Bahkan sekarang di KUA itu ada orang kalau mau nikah itu ikut kursus ilmu nikah yang programnya 3 bulan diringkas jadi 1 hari. Kumpul semua calon nikah yang udah daftar, dalam waktu terdekat diberikan penyuluhan tentang nikah, tapi nggak efektif. Kenapa? Karena ramai, tidak fokus, akhirnya yang memberikan penyuluhan tidak didengar. Padahal itu penting. Maka dari itu bagi orang yang sudah menikah, belajarlah ilmu nikah. Yang belum menikah juga belajar ilmu nikah. Jadi segala sesuatu memakai ilmunya. Ada lagi kemarin bertanya, Ustadz, itu ada orang suaminya ngamuk-ngamuk ke istrinya sampai ngomong apa? Pengen ngomong tolak, cerai. Saya tolak kamu 3 kali, tolak 3 sekalian. Tapi dalam keadaan marah, Ustadz, gimana?
tapi dia sadar, tapi dia marah, gimana? Banyak nggak yang seperti itu? Itu efek orang nggak ngerti ilmu nikah. Ya, salah satu daripada ilmu nikah bagian babnya adalah masalah tolak. Tolak itu bahasa kitanya cerai atau perceraian. Itu harus dipahami. Bukan kita untuk ke arah cerai, tidak. Tapi setidaknya kita tahu ilmunya. Oh, perceraian seperti itu. Jadi usahakan jangan melakukan, apalagi suami mengucapkan kata-kata cerai, walaupun bercanda jadi. Ustaz, suami sama pelawak, melucu mulu, sampai cerai aja dilucu-lucuin, nggak boleh. Ya, hati-hati. Nah, itulah kalau tahu ilmunya dia akan hati-hati. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kadang-kadang bercanda aja. Hati-hati. Kalau sudah terjadi, ternyata kalau sudah bilang cerai, putus, berarti dulu bukan status suami istri. Kalau hubungan badan, hukumnya jadi na'udzubillah, dosa terus begitu, karena tidak tahu ilmu nikah. Ya, baik. Alhamdulillah teman kita belum lama ya, yang di sana Cilangkap itu, yang di Cilangkap mengundang kita acara pernikahan. Alhamdulillah sudah hadir lagi, aktivitas rutin ketemu dengan kita. Ya, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi pentingnya sang suami harus tahu apa sih tugas kewajiban terhadap istrinya dan apa sih yang menjadi hak terhadap istrinya. Hak dan kewajiban suami istri harus tahu. Ini berkali-kali sudah dibahas, makanya tidak saya perdalam lagi ya. Tinggal nanti kalau sesi tanya jawab boleh, tapi tidak ke sana lagi karena sudah pernah dibahas ya. Yang selanjutnya, orang kalau menikah ya, itu yang paling penting apa? Jadikanlah bahwa pasangan kita itu adalah aurat kita. Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh dibuka-buka. Itu aurat. Maksudnya apa? Sang istri tidak boleh buka kejelekan suami di depan orang lain. Sebaliknya, sang suami tidak boleh membuka aib istrinya di hadapan orang lain. Kadang-kadang kita suka keceplosan ya. Lagi ngobrol nih, ini udah orang-orang yang udah keluarga. Biasanya misalnya di tempat arisan, kalau udah ngobrol makan seneng banget ngobrolin orang. Jeng, suami kamu gimana kalau malam? Suami saya mah ya mah pokoknya suka begitu-gitu, kebiasaannya begini-begini. Kamu mau begitu, suami saya mah begini-gini terus. Betul ya? Tidak boleh kita menceritakan aib-aib suami atau aib-aib istri di hadapan orang lain. Kalau bisa ditutupin ya, kalau bisa ditutupin, karena membuka aib suami sama juga membuka aib diri sendiri. Sang istri membuka aib suami sama seperti dia membuka aib dirinya sendiri. Suami membuka aib perempuan istrinya ke orang lain, teman laki-lakinya, sama seperti dia membuka aib dirinya sendiri. Ya, suami saya mah begitu kalau udah mau tidur nih, batuknya dari bawah datun mulu itu. Kalau saya juga sama tuh, suami saya begitu, kebiasaannya begini-begini. Enggak boleh. Tutup rapat-rapat ya. Itu salah satu daripada fungsi pasangan. Yang kedua, hati-hati apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan pergaulilah istri kalian dengan baik. Seorang suami hendaklah ya memperlakukan istri dengan baik. Tidak boleh dengan suara-suara yang kencang, yang membentak, apalagi sampai menyakitkan, apalagi
sampai bermain fisik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wala tadribil wajah. Nggak boleh memukul wajah apalagi, ya, menampar. Ini tidak boleh. Kalau orang sudah melakukan demikian maka hukumnya dosa besar. Kemudian apa? Seorang istri kalau mau masuk surga kuncinya satu, taat sama suami. Setelah taatnya kepada Allah dan Rasulullah, taat sama Allah yang pertama, taat Rasulullah yang kedua, yang ketiga seorang istri taat suami, selesai, surga balasannya. Ya, kata Allah sholat, Rasul juga. Suami yang soleh juga akan menyuruh sholat. Tapi kalau kontradiksi, kata suami nggak usah sholat lah, kita mendingan jalan-jalan aja malam minggu. Sholat nggak usah lah, ngapain sih sholat? Akhirnya istri turut ke suami, tapi arahan suaminya bertentangan dengan ajaran Allah, wajib ditolak. Di dalam kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah. Allah menyuruh sholat, suami menyuruh jalan-jalan. Kenapa nggak kita atur dua-duanya bisa? Sholat dulu baru jalan, atau jalan-jalan ketika datang waktu sholat ya kita sempatkan sholat, jalan-jalan bisa lanjut. Tapi kalau suami nggak usah sholat, sudah pokoknya kita mau refreshing, kita jalan-jalan aja, nggak ada gitu-gituan, tolak. Karena itu melanggar perintah Allah. Bahkan kalau kita ingin sholat, suaminya nggak tahu, kita ajarin, nggak tahu, bang, sudah waktu sholat, kita sholat dulu, ntar lanjut lagi kemana, yang penting sholat. Tapi kalau suami memerintahkan tapi istri tidak taat sama suami, maka balasannya adalah neraka. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ini hadisnya agak sedikit porno, tapi bukan porno. Dalam ilmu fikih itu memang Rasulullah menjelaskan detail. Nabi Muhammad bersabda, ya, man jaa imra'atahu ila firasi fa'abat la'anathal malaikah wassamaka kullaha hatta tasbih. Artinya apa? Nabi bersabda, barang siapa suami mengajak istrinya ke kasur, ini tekstual ya, ini hadisnya begitu. Barang siapa suami mengajak istrinya pergi ke kasur, kemudian istrinya menolak, Pak Abad, kemudian istrinya menolak dari ajakan suaminya, la'anatha, maka dilaknat itu istri, ya, al-malaika, oleh para malaikat Allah, wassamaka, dan ikan-ikan, ya, fil bahr, di lautan, hatta tusbih, sampai datang waktunya subuh. Mungkin ngajaknya malam, ya. Ini hadis Rasulullah yang mengajarkan adalah apabila suami ngajak ke kasur, tekstualnya kasur, kalau bahasa kita bisa kita ubah kuda-kudaan, olahraga malam dan sebagainya, ya. Apabila suami ngajak kuda-kudaan pada waktu tertentu, istri menolak, maka itu istri dilaknat, dikutuk, disumpahin yang gak benar-benar oleh para malaikat dan ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan di lautan ada berapa? Nggak kehitung, betul. Berarti semuanya melaknat semua istri yang menolak ajakan suami. Ini pesanan dari Pak Roy, Pak. Bahas itu katanya. Itu aja baru. Ya. Ya, Ustadz ya, kalau lagi capek gimana Ustadz? Ya, suaminya juga harus lihat sikon, ya enggak? Kalau lagi capek, nggak bisa melayani, sakit lah, nggak nyaman, ya tahu, ya, aturlah waktu. Tapi kalau lagi santai, lagi nonton sinetron, lagi main HP, mama, wah, baru sudah siap, gas terus. Ya, kalau nggak ada uzur syar'i, nggak sakit, ya,
nggak capek, artinya nggak sibuk banget, pokoknya itu bisa, perintah suami bisa dilakukan, tapi menolak. Mama, malas ah, ngapain sih? Dosa, dosa. Ya, jadi kunci surga istri itu taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama suami. Ada satu kisah, ini mungkin yang terakhir ya, terakhir aja sampai sini. Ini kisahnya agak panjang biar sampai situ selesai. Ada Rasulullah SAW mengatakan ada wanita yang pertama kali masuk surga setelah Siti Khadijah. Akhirnya Siti Fatimah binti Rasul, putrinya Rasulullah kan Siti Fatimah, ngedengar, kok bukan aku yang masuk, ada seorang wanita yang pertama kali masuk surga. Siapakah itu? Ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai ayahku, siapa yang wanita pertama masuk surga itu? Ada, namanya Muti'ah, di ujung sana, di daerah Madinah sebelah sana. Penasaran, kenapa kok Rasul bisa mengatakan Muti'ah wanita pertama kali masuk surga? Ini luar biasa. Amalan apa yang bisa menyebabkan Nabi mengatakan itu? Datang besoknya, dicari alamatnya, ketemu. Ya, pas ketemu waktu itu bapak bawa Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan masih kecil. Assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, ya Rasul, ya Allah. Ternyata yang datang siapa? Fatimah binti Rasul, putri Rasulullah Sallallahu. Senang banget. Tafadholi, silahkan masuk. Ya. Begitu mau masuk, pas dilihat, ya, pas ditanya, apakah engkau Muti'ah? Iya, saya Muti'ah. Bolehkah saya masuk? Dia bilang, saya senang kedatangan engkau, berarti keberkahan buat rumahku karena kedatangan putri Rasulullah Muhammad. Tapi mohon maaf, bukan saya nggak menerima tamu. Saya, kalau engkau sendiri saya terima, tapi mohon maaf, itu ada anakmu laki-laki, di mana suamiku tidak mengizinkan ada seorang laki-laki masuk ke rumahku tanpa izin suamiku. Terus bagaimana? Saya udah jauh-jauh pengen ngobrol silaturahim, mohon maaf saya nggak bisa mengajak. Gimana nanti malam suamiku pulang, besok kau datang lagi dengan Hasan, insya Allah diizinkan, tapi saya harus izin dulu. Baik, besok saya datang. Malamnya, bang, begini-begini. Oh, datang, saya izinkan, silakan. Besoknya datang, pada saat mau pergi Sayyidina Husain ngikut, jadi bawa Hasan dan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temu lagi, ya Allah, Fatimah binti Rasulullah, ahlan 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 wa sahlan. Ya, semalam saya udah ngobrol sama suami, udah diizinin, Hasan boleh masuk dengan hantu, tapi ini saya bawa Husain. Oh, mohon maaf, nggak bisa, saya izinnya satu Hasan. Kalau ada Husain, mohon maaf, saya harus izin dulu, nanti malam, besok aja datang. Saking begitunya. Akhirnya malam, bang, Fatimah binti Rasul bawa dua anaknya Hasan dan Husain, dan Husain tidak saya izinkan karena belum izin dari engkau, bang. Izinkan saja, besok kalau datang silakan bawa, nggak apa-apa, saya izinkan. Ketemu lagi, alhamdulillah bawa. Akhirnya masuklah. Itu dalam berapa hari? Begitu ngobrol, akhirnya setelah ngobrol, tiba mau sore, kata Muti'ah, wahai Fatimah binti Rasul, kau diam dulu di sini. Suamiku akan datang sebentar lagi dari kerjaannya. Aku harus menghias wajahku agar cantik di hadapan suamiku yang baru pulang. Masya Allah, luar biasa Muti'ah. Bini kita begitu apa kagak? Kita mau datang, ini Muti'ah, merias wajahnya, lalu pakai baju yang terbaik. Kemudian apa? Fatimah binti Rasul, sebentar, aku ingin masak dulu. Yang sudah aku buat, aku hangatkan kembali. Ada yang kurang, aku ingin berikan yang terbaik. Langsung Siti Fatimah ngeliatin aja. Suami mau pulang sibuk deh, pakai rapi, mandi, pakai parfum, segala macam, makanan disiapkan. Kemudian disiapkan cambuk di meja makan. Ini buat apaan? Cambuk segala ada di situ. Akhirnya dia tok tok tok, assalamualaikum. Itu suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhol. Akhirnya ngelihat, Fatimah cukup ngelihat saja, cium tangan istri ke suami.
kemudian tersenyum, lalu dibawa ke kamar berdua. Lalu apa? Dilihat dari bayangan baju suami dibukain sama istrinya, seragam kerjanya dibukain, kemudian disiapin air hangat mandi, kemudian ganti baju, kemudian diajak makan bersama. Siti Fatimah ngikuti, silakan kita makan bareng-bareng bersama. Lalu Siti Mutiah bilang, wahai suamiku, ini makanan sudah aku siapkan yang terbaik untukmu. Jikalau ada rasa yang tidak enak, ada makanan yang tidak nyaman untukmu, ini pecutan cambuk, kusiapkan kau cambuk aku sesukamu. Kalau aku tidak bisa berkhidmat untukmu hari ini. Masya Allah. Dan ternyata dinikmati nikmat. Siti Fatimah dimakan enak luar biasa. Akhirnya nggak berguna itu cambukan. Tapi Mutiah siap kalau ada pelayanannya, dari pertama menerima masuk rumah, dari buka pakaian, mengganti pakaian, memberikan makanan tidak baik, tidak nyaman bagi suaminya, siap dicambuk daripada menjadi istri yang menyakitkan suami. Setelah makan, Fatimah udah nggak bisa ngomong apa-apa. Wahai Mutiah, saya pamit, atadir, saya pamit. Kita belum ngobrol, saya pamit, terima kasih, assalamualaikum. Pulang di tengah jalan nangis. Ini yang dikatakan Rasulullah, wanita ahli surga yang akan masuk surga pertama kali. Aku hanya ingin seperti dia. Nah, kisahnya seperti itu. Kira-kira istri-istri kita bisa nggak seperti itu? Assalamualaikum, totok. Ya, lu lagi. Udah, lanjut lagi main HP, betul nggak? Nggak disambut kadang-kadang. Sambut, ayang beb. Cium tangannya, kasih senyuman yang terbaik. Suami kalau lagi puyeng masalah kerjaan, kalau udah disambut senyuman yang hebat, yang terbaik, kalau istri hilang pusingnya, betul kan? Iya, 1 jam lagi nongol lagi pusingnya. Cuman setidaknya senang kalau datang disenyumin sama istri. Ya, itulah kalau ingin jadi calon penghuni surga seperti Mutiah, berikan yang terbaik, layanan, servis yang maksimal untuk suami. Ah, Ustadz mentang-mentang laki itu bisa-bisa, nggak bisa. Memang hadisnya ada, kisahnya kisah nyata. Kalau ingin menjadi wanita-wanita pilihan Rasulullah seperti Mutiah ahli surga, maka coba contoh, bikin makanan yang terbaik. Kadang-kadang mentang-mentang ada guput aja, nih masak maka agak di rumah, kompor nggak ada apinya, nggak pernah dinyalain, guput terus. Berikan masak yang terbaik, bang. Ini makanan saya, bang, buatan saya, bang, cicipi, bang. Kalau abang ada yang nggak enak, bang, pecut aja, bang. Dipecut benar, ternyata makanannya kagak enak. Ya, coba kita masak, berikan yang terbaik. Kadang suami walaupun nggak bilang, nggak ngomong, tapi suami pengen merasakan masakan yang asli dari tangan sang istri. Dan kalau yang nikmat, nyaman, itu akan merasa. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, karena pembahasan rumah tangga yang islami, rumah tangga menuju surga itu banyak sekali. Bisa kita kembangkan dalam beberapa kali pertemuan atau di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk kita pada sore ini. Rumahku adalah surgaku. Ini kami buka 3 pertanyaan dari offline ataupun online. Jika ada, kami persilakan. Wanita salehah akan bertanya, Masya Allah. Sudah hijrah katanya beberapa bulan yang lalu. Ustadz mau nanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan katanya kalau kita melayani suami kan surga katanya ya. Kalau kadang-kadang kan males tuh, itu tapi tetap dilayani gimana? Tapi kalau males gitu, tapi dilayani gitu. Dilayani tapi malas. Iya, Malas tapi dilayani. iya. Tapi kadang-kadang tapi tetap dandan cantik. Oh, dandan cantik. Servisnya cantik juga enggak? Tetap. Yang penting suami puas udah selesai. Apa ya? Ya, pokoknya suami puas sudah selesai, itu surga udah. Jadi sering-sering, kalaupun malas, ingat hadis tadi. Jadi kalau istri suami mau nyuruh apa saja,
Ya, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, kalau seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk, maka aku pasti perintahkan istri sujud sama suami. Karena tidak boleh makhluk sama makhluk sujud. Sujud makhluk hanya kepada Allah Sang Khalik, maka sujudnya istri ke suami diubah menjadi ketaatan. Maka tidak boleh istri menolak perintah suami selama perintahnya tidak nyimpang agama. Kalau nyimpang agama wajib ditolak perintah suami, tidak. Tapi kalau nggak nyimpang suami, tidak nyimpang agama, wajib istri taat suami, selesai. Sepakat para ulama wajib. Nah sekarang lagi malas, nggak ada alasan. Capek Ustaz. Kalau suaminya ridho, ya udah kalau kamu capek ya besok pagi aja deh atau sebelum subuh. Nggak apa-apa, asal suaminya ridho. Tapi kalau suaminya udah nggak ridho, udah sepenengin, udah puyeng, udah puyeng nih, mama. Misalkan itu harus dikasih. Karena apa? Kalau kita memahami psikologi suami, kalau udah minta itu puyengnya 7 keliling. Luar biasa, puyeng bener. Tanya aja GM manager kita. Puyengnya minta ampun, jadi harus dikasih. Seorang istri harus tahu psikologi suami. Kalau suami sudah minta masalah yang nomor itu, yang nomor 1 itu nggak boleh ditolak. Karena bahaya. Benar Pak ya? Itu benar itu. Jadi minimal kasihlah. Dan jangan setengah-setengah. Ustadz saya layani tapi saya malas tapi saya layani. Nanggung, ikhlas saja udah, berikan yang terbaik. Karena itu surga. Kata Nabi Muhammad, banyak hadisnya. Contohnya kata Nabi Muhammad, walaupun seorang istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bisa menjaga kesucian dirinya, kemudian apa? Kemudian dia taat sama suami, masuk surga lewat pintu mana saja. Tapi walaupun ahli sholat, ahli puasa, jaga kesuciannya rapi, dia nggak pernah maksiat, tapi nggak taat sama suami, pintu surga tertutup. Jadi orang kalau udah nikah, konsekuensinya, kalau istri ya, saya harus taat suami, selesai. Sampai orang tua saja atau mertua itu kalah dengan taatnya kita sama suami. Banyak kisah-kisah wanita soleha, bapak istri meninggal, dia disuruh nengokin, tapi kata suami sebelum pergi, kamu jangan keluar sebelum saya datang. Nggak mau dia ke bapak yang sakit sampai meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bapaknya di alam kubur ya diampuni dosanya karena punya anak perempuan yang taat sama suaminya. Jadi taatnya istri bisa menyebabkan diampuni dosa-dosa orang tuanya yang meninggal. Jadi taat istri ke suami, pintu surganya dia istri. Kalau mau masuk surga, taat Allah, taat Rasul, taat suami, selesai. Sudah seperti itu. Males, paling berapa menit berapa lama gitu, selesai udah surga. Seperti itu. Jadi hilangkan malas. Kalaupun malas minimal jalanin, tetap dikasih. Silakan yang lain sabar ya, yang belum itu tuh mikir tuh Gadis juga nggak apa-apa. Makanya cari suami yang soleh, karena nanti bahaya kalau suami nggak soleh, kita ke bawah nggak soleh. Jadi hati-hati pada saat kita mau seleksi yang terbaik. Jangan salah pilih. Nanti bukan surga, rumahku surgaku, bisa jadi rumahku nerakaku. Kalau imam kita nggak baik. Kita cari imam yang bagus sebagai imam dunia dan akhirat. Soal dan pengalaman. Ustaz, nanya dong. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon maaf, saya pernah dengar terkait tajadud. Tajadud. Apa tuh tajadud? Jadi apa ya? Katanya karena bahasa cerai itu kan tipis halus katanya kan? Iya. Misalkan kayak menyamakan istri dengan orang lain pun katanya bisa masuk kategori itu. Makanya saya pernah dengar tajadud, betul apa enggak itu?
ada tajadud jadi nikah lagi, nikah gitu dengan istri sendiri gitu. Ada tuh Ustaz. Sudah. Terima kasih Ustaz. Aku ini masih berkelanjutan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pernikahan itu bukan tajadud. Kalau tajadud artinya memperbaharui. Kalau dalam pernikahan ada istilah ta'adud. Mungkin gitu. Kalimat itu sebenarnya ta'adud, tapi dipahaminya tajadud. Kalau ta'adud itu poligami. Ta'adud itu punya istri lebih daripada satu. Itu ta'adud. Itu Pak Roy, itu kalau ditanya masalah kalimat. Mungkin maksudnya bagaimana poligami dalam pernikahan gitu kali. Cuman pura-pura. Ta'adud itu artinya istrinya lebih dari satu, poligami artinya. Itu makna daripada ta'adud. Ta'adud itu poligami. Kalau bahasa kita langsung simpel, langsung saja saya ta'adud itu poligami. Apa mau bertanya tentang itu? Betul, berarti tajadud Ustaz. Maksudnya memperbaharui katanya ada tuh. Jadi memperbaharui, jadi takutnya ada bahasa-bahasa yang mungkin terkait bahasa perceraian itu atau talak itu, makanya ada namanya tajadud, memperbaharui nikah. Jadi dengan istri kita nikah lagi gitu, berbaharui. Ada gak tuh Ustaz? Saya pernah dengar itu. Kalau memperbaharui istri gimana? Saya juga bingung. Saya takut salah jawab. Saya nggak bisa jawab saja. Kalau memperbaharui istri, oh, kalau ijab lagi dengan istri apabila yaitu tajadud memperbaharui dalam terjadi perceraian. Jadi kalau misalnya si suami istri bilang saya ceraikan kamu, udah jelas nih kalimat cerai ada dua, ada soreh, ada kinayah. Kalau soreh jelas-jelas kata cerai, saya ceraikan kamu, itu jelas. Tapi ada kata-kata cerai yang pakai sindiran, ya misal udah pulang ke rumah orang tua lu, jangan balik lagi ke sini, balik sono ke rumah orang, kan gitu ada ya. Ada bahasa itu maksudnya bisa cerai juga, cuman nggak langsung, tapi kalimat itu menunjukkan untuk pergi dari rumahnya dan udah pergi aja, cerai istilahnya. Jadi ada dua kalimat, ada kalimat jelas namanya soreh, ada kalimat sindiran namanya kinayah. Dua-duanya bisa terjadi selama niatnya benar mau cerai dan jelas, artinya memang terjadi kalimat itu keluar. Nah, apabila sudah terjadi, biasanya orang menyesalkan setelah kejadian, betul ya? Setelah terjadi, ya ampun, ya Ustaz, saya udah ngomong cerai sama istri saya udah pulang lagi. Ya Allah, ini 3 hari udah kagak nahan, tuh pengen juga kita begituan. Gimana, aduh udah balik aja, udah balik dah. Neng, balik ngapa Neng? Musim hujan Neng. Lagi apa begitu? Iya. Akhirnya balik lagi lah, bisa ada anak demi anak. Nikah lagi, yaitu memperbarui pernikahan dalam arti nikah ulang. Ya, balik lagi. Kalau jedanya belum lama, kalau nggak salah berapa waktu belum lama, itu boleh minta maaf saja selesai. Tapi kalau ada waktu tertentu, itu saya lupa berapa waktunya, itu kalau sudah melebihi waktu dari perceraian waktu tersebut, itu harus nikah ulang. Ya ada ya seperti pernikahan biasa rukunnya, ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, yaitu dia suami istri yang cerai tadi. Kemudian ada wali, ya, jadi wali dari perempuan, si ibu, si istri. Kemudian ada mahar, ya, mas kawin. Ada penghulu. Tapi gimana Ustadz penghulu, masa kita daftar kawin lagi? Nggak usah, cari aja Ustadz yang paham agama, khususnya ilmu fikih bab nikah. Undang, nikah ada semua. Yang penting 5 rukun ada. Calon mempelai pria ada, calon pengantinnya ada, ya, calon perempuan ada. Ini pada suami istri ya, tapi kan udah cerai. Kemudian walinya mana Bapak? Oh ini wali. Kemudian apa? Saksi 2 mana? Ada. Ya. Kemudian ada ijab kabul. Ada mas kawin berapa? Terserah, bebas aja. Mas kawin kan nggak ditentukan. Ya, 50.000 juga jadi, 100.000 boleh apa. Jadi nikah selesai udah. Nah itu kembali. Mungkin ke situ kali, ya, barangkali tajadud memperbarui pernikahan dari perceraian.
Tapi kalau ta'addud itu poligami, artinya istrinya lebih daripada satu. Ya, seperti itu. Kalau ngomong membahas poligami, ini biasanya kaum Adam laki-laki semangat, kalau perempuan cemberut. Gitu ya. Gitu kan. Karena saya pernah nyoba, saya ngajar ayatul ahkam, ayat-ayat hukum di kampus. Itu mata kuliah, jadi mata kuliah ayat-ayat hukum Islam. Dan salah satu materinya adalah poligami. Kan ada ayat poligami. Itu baru saya membahas sedikit saja, itu mahasiswi udah cemberut semua. Udah Ustadz nggak usah bahas gitu-gituan lah, nggak usah. Mata kuliah apaan sih ini? Udah menolak duluan. Padahal belum dibahas. Padahal kenapa kita bahas poligami? Karena ada ayatnya. Tapi ada aturannya. Poligami itu yang penting kita akui ayatnya ada. Kemudian kalau ngomong poligami silakan, tapi ada aturannya. Kalau tidak bisa mengikuti aturannya, jangan poligami. Jadi jangan dulu kita meniadakan hukum poligami dalam Islam, tidak ada, itu salah. Kita harus pelajari, kita harus kaji secara keilmuan, kita pahami baru mau poligami kah, ini aturannya. Tidak mampu, ya kembali lagi ke keumuman. Seperti itu. Baik, ada lagi? Tapi ada suatu negara kan, contoh Jepang ya, Ya. yang pemerintahnya mau ikut poligami dari biaya itu. Masya Allah, di Perancis apa di Maroko apa di mana gitu ya. Salah Iya. Bukan biaya negara itu. Jepang ada. Pak Tunisia kalau nggak salah. Ya, jadi memang kalau memang ada ya, dan memang ada ya, ada aturan laki-laki harus poligami. Mungkin dengan fatwa ulama di negara tersebut, di wilayah tersebut, di mana jumlah perempuan sangat banyak dan ada yang gadis, ada yang janda. Dimana kalau ini tidak ada imam, maka bisa menyengsarakan wanita-wanita tersebut. Ya, kita tidak tahu karena kita tidak ada di wilayah mereka. Kalau sudah menjadi satu hukum negara atau satu hukum wilayah, di situ ada ulama, MUI-nya lah yang memberikan fatwa demikian, pasti dengan pemikiran-pemikiran yang sangat matang. Sehingga siapa yang menikah lagi dibiayai negara pernikahannya dan rumah tangga dan sebagainya, mungkin kalau tidak diarahkan poligami dapat memadaratkan kaum hawa, kaum perempuan di wilayah tersebut, karena memang sangat-sangat banyak dan tidak ada imam atau kekurangan imam. Itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi karena di zaman sekarang secara global saja laki perempuan kan bandingnya banyak ya. Lihat aja laki sama perempuan banyakan mana? Banyakan perempuan. Bahkan makanya kalau poligami itu ya sah-sah saja selama aturan Islamnya dipakai. Sedikit saja saya bahas poligami, bahwa apa? Bahwa orang poligami itu bisa jadi pada rumah tangganya ada sesuatu yang tidak baik, sehingga harus poligami. Wallahu a'lam. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembicara, kita tidak masalah ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Siddiq kami persilakan. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan talim kita bermanfaat dunia dan akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore ini, marilah kita
Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.